Hai guys, kali ini kita bahas film thriller yang bikin merinding, The Killer, A Girl Who Deserves to Die. Ceritanya tentang mantan pasukan khusus yang berubah jadi pembunuh berdarah dingin. Apa yang mendorong dia membalas dendam? Dan siapa yang sebenarnya pantas untuk mati? Simak sampai habis karena ini bukan film biasa. Sore hari di sebuah rumah yang asri, pria ini bernama Pang Li, dan ini istrinya, Song Yun, pasangan yang bahagia dan harmonis. Istrinya cantik dan suaminya ganteng. Song Yun rupanya punya permintaan kepada suaminya. Dia akan berlibur ke Pulau Jeju, sekalian ingin mensurvei lokasi untuk restoran yang akan dibukanya di sana. Dia akan pergi dengan temannya, yang juga akan jadi partner bisnisnya. Si teman punya anak gadis remaja yang masih sekolah. Dia ingin suaminya yang menjaganya, menjemputnya pulang sekolah, dan akan tinggal di rumah sementara waktu. Lee langsung keberatan karena istrinya akan pergi selama 2 minggu. Dia bukan babysitter yang menjaga bayi remaja, apalagi gadis ini akan tinggal di rumahnya. Istrinya memohon dan tak ingin debat. Dia memohon agar suaminya mau menjaganya, jangan sampai dia terluka. Istrinya tidak mau tahu, Lee harus menjaga anak ini. Lee pun mengantar Song Yun dan temannya yang bernama Suah ke bandara. Kita bisa melihat wajah Lee penuh tekanan menerima tugas ini. Apalagi setelah kita tahu identitas pria ini sebenarnya. Mobilnya terparkir. Lee tertidur menunggu gadis yang dijemputnya pulang sekolah. Gadis ini adalah Kim Yoon-ji, anak dari wanita bernama Suah tadi. Lee menyuruhnya naik, dan ternyata ada temannya yang bernama Hayong yang juga ikut. Yoon-ji meminta paman Lee mengantar mereka ke pasar untuk membeli buku. Mereka memuji mobil Lee yang mahal. Yoon-ji meminta izin, dia akan menginap di rumah Hayong, tapi tolong jangan beritahu ibunya. Lee mengiyakan, berkata kalau butuh sesuatu hubungi dia. Kedua gadis ini kesenangan, apalagi Lee meminta dompetnya lalu memberikan segepok uang ke dompetnya. Uang ini untuk jajannya. Yoon-ji turun dan berterima kasih. Lee berkata, jangan sampai kabur dan berbuat yang tidak. Lee lega, gadis ini tak jadi menginap di rumahnya. Jam 3 pagi, ketika pria ini hampir tertidur, tiba-tiba teleponnya berbunyi. Itu dari Yoon-ji. Dengan suara panik, gadis ini berteriak karena sakit perut dan bilang butuh obat. Dengan terpaksa, Lee menuju lokasi yang dikirim oleh Yoon-ji. Ternyata, itu adalah sebuah kafe tempat nongkrong. Gadis itu terlihat baik-baik saja, malah sedang asik mengobrol dengan seorang cowok remaja. Yoon-ji memperkenalkan Lee sebagai pamannya, dan remaja yang mengaku sebagai kakak kelas Yoon-ji itu pun pergi begitu saja. Lee mulai kesal. Gadis ini jelas-jelas tidak sakit seperti yang ia sampaikan lewat telepon. Lee pun bertanya, di mana temannya Hayong? Bukannya tadi katanya mau menginap di sana? Yoon-ji tidak menjawab, malah menyuruh Lee pulang, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Lee pun menahan rasa kesalnya melihat tingkah remaja yang menurutnya tidak sopan ini. Tanpa banyak kata, dia meninggalkan Yoon-ji yang kembali sibuk dengan smartphone-nya. Saat Lee mulai menjalankan mobilnya, matanya menangkap sesuatu. Yoon-ji naik ke motor cowok yang tadi dikenalnya sebagai kakak kelas itu. Di sebuah perempatan, notifikasi WhatsApp dari istrinya masuk. Song Yun menanyakan kabar Yoon-ji. Tapi demi istrinya, dia memutar balik mobilnya. Dia memutuskan untuk menjemput Yoon-ji dan membawanya pulang. Beruntung, Lee bisa tahu keberadaan Yoon-ji sekarang. Rupanya, sejak awal dia sudah memasukkan alat pelacak kecil ke dalam dompet gadis itu. Lee tiba di lokasi dan langsung mengenali motor yang tadi ditumpangi Yoon-ji. Ternyata mereka ada di sebuah area permainan skating. Di sana, muncul sosok wanita bernama Hyobin, seorang kriminal yang terkenal di kalangan remaja. Dia biasa mengintimidasi gadis-gadis muda yang masih sekolah, menjebak mereka lewat perantara cowok-cowok tampan, lalu menjual mereka melalui sebuah aplikasi gelap. Yoon-ji dan Hayong adalah korban terbaru dari kelompok kriminal ini. Setelah mereka dipaksa menjual diri, uangnya akan diambil oleh komplotan tersebut. Jika menolak, mereka mengancam akan menyebarkan foto dan video. Mereka terlihat tidak takut meskipun menjual gadis-gadis di bawah umur. Hayong menangis, memohon untuk dipulangkan, tapi Hyobin langsung memukulnya agar diam. Yoon-ji tidak tinggal diam, dia melawan dan memaki Hyobin, mengatakan bahwa dia tidak akan menjual dirinya. Saat Hyobin akan menghajarnya, seseorang tiba-tiba menghentikannya. Lee masuk dengan tenang. Hyobin tetap sombong, menyuruh anak buahnya menyerang, tapi kali ini mereka salah pilih lawan. 나가네 좀.
Besok paginya di rumah Lee, Yunji sudah berada di sana. Gadis ini mulai banyak bertanya. Terlihat seperti tidak takut sama sekali pada Lee. Dia penasaran dengan kehidupan pria itu. Tinggal di rumah besar, mobil mewah, dan jago berkelahi. Untuk membuat Yunji diam, Lee hanya menjawab bahwa dia punya bisnis properti. Tapi rasanya 2 minggu menjaga gadis ini tidak akan jadi pengalaman yang menyenangkan. Lee akhirnya mengajak Yunji keluar untuk makan. Mereka melewati tempat di mana kemarin Yunji dan Hayong disiksa. Kini area itu sudah dipasang garis polisi. Ada yang terjadi. Seorang detektif menghentikan mereka. Pria ini bernama Yi Seung-jun. Ternyata terjadi pembunuhan di gelanggang skating. Beberapa anak remaja ditemukan tewas karena ditikam. Seung-jun melihat Yunji dan bertanya apakah Lee sering lewat tempat itu. Lee menjawab bahwa dia sering mengambil jalan pintas di sana. Detektif itu mengizinkan mereka lewat, tapi ada tatapan curiga di matanya. Yunji terlihat mengenal detektif itu. Sesampainya di rumah, Lee mulai mencari informasi tentang kasus tersebut. Ternyata kelima korban adalah anak buah Hyobin, orang-orang yang dihajarnya kemarin. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Detektif Seung Jun sudah berada di depan pintu. Dia datang dengan informasi, mengatakan bahwa mobil Lee tertangkap CCTV lewat 30 menit sebelum kejadian. Lee beralasan bahwa dia tidak ingat dan pasti banyak orang yang lewat di sana. Namun Seung Jun malah menuduh hal lain. Menyindir bahwa Lee terlihat seperti sedang bersenang-senang dengan gadis sekolah yang kemarin ada di mobilnya. Dengan tenang, Lee menjelaskan bahwa Yunji adalah anak dari teman istrinya, dan selama istrinya pergi urusan bisnis, dialah yang menjaga gadis itu. Detektif itu bahkan menunjukkan bukti CCTV yang memperlihatkan Yunji dibonceng oleh salah satu korban pembunuhan. Seung Jun ingin bicara dengan Yunji, tapi Lee menolak. Dia bilang detektif itu boleh kembali kalau sudah punya bukti lain. Seung Jun pun pergi dengan janji akan datang lagi. Setelah itu, Lee meminta Yunji untuk jujur. Apakah dia tahu sesuatu soal teman-temannya yang tewas? Yunji menjawab dengan nada ketakutan. Dia bilang tidak tahu apa-apa, tapi sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang mengingatkan Lee pada masa lalunya. Seorang remaja perempuan yang mati di pelukannya. Momen itu tak pernah ia lupakan. Lalu teleponnya berbunyi. Itu dari Hayong, tapi suara yang terdengar justru suara Hyobin. Ternyata, saat Lee menghajar kelompok Hyobin kemarin, sidik jarinya tertinggal di pisau yang direbut dari salah satu remaja. Hyobin mengancam akan menyerahkan pisau itu ke polisi jika Lee tidak datang dalam 1 jam. Wanita ini masih penasaran dan menyimpan dendam. Dia memberi alamat, tapi dengan gaya khasnya, Hyobin juga menitipkan pesan untuk Yunji. Rupanya, dia memegang dompet Yunji yang berisi alat pelacak. Yang dia tahu, dompet itu berisi banyak uang. Yunji panik melihat Lee benar-benar ingin pergi menemui wanita itu. Gadis ini tampaknya tahu sesuatu. Dengan cemas, dia memohon untuk ikut, tapi Lee menolak. Dia menyuruh Yunji tetap di rumah. Kalau ikut, dia hanya akan jadi beban. Untuk berjaga-jaga, Lee memintanya mengenakan gelang pelacak. Pang Lee bukan pria biasa. Dia adalah seorang pembunuh bayaran legendaris asal Korea. Selama bertahun-tahun, dia berkeliling dunia menyelesaikan berbagai misi. Interpol menjulukinya sebagai hantu. Bukan hanya legenda di Korea, tapi juga ditakuti di luar negeri. Saat pensiun, dia memilih menetap di Korea dan mulai berinvestasi di properti. Tapi jangan salah, orang ini sangat berbahaya. Kali ini, Lee tidak pergi ke alamat yang diberikan oleh Hyobin. Jalanan dipenuhi poster-poster prostitusi. Dia tahu, dia sudah di lokasi yang tepat. Sementara itu, seorang pria sedang sibuk menelepon. Namanya Jang Gi, sepupu laki-laki Hyobin. Tapi percakapannya terputus saat dia menyadari ada seseorang yang sudah berdiri di ruangannya. Lee duduk santai dan bertanya, "Tempat apa ini?" Jang Gi langsung memarahi anak buahnya karena tidak mengunci pintu. Saat Hyobin masuk ke ruangan itu, dia kaget bukan main. Bagaimana mungkin Lee sudah ada di sana? Lee menunjuk ke arah Hyobin. "Aku mencarimu." Jang Gi marah dan berteriak memanggil anak buahnya untuk menghajar Lee. Hyobin panik, tak percaya Lee bisa menemukan mereka. "Ini orangnya," ucapnya pada Jang Gi. Anak buah Jang Gi mencoba memukul, tapi Lee tetap tenang. Di mana pisaunya? Keduanya menolak memberikannya. Lee tak banyak bicara. Ia memecahkan botol, lalu menyiksa pria botak itu sambil bergumam, "Berikan pisaunya." Dengan wajah datar, Lee menyayat daging pria itu tanpa memperdulikan teriakan kesakitan. "Kembalikan pisaunya," bisiknya lagi. Jang Gi yang mulai panik mencoba tetap tenang. Ia menelpon seseorang memanggil bala bantuan. Ada orang yang ingin mati di sini. Tapi Lee tak berhenti. Tekanan demi tekanan membuat Jang Gi akhirnya menyerah dan menyerahkan pisaunya.
그럼 이 아저씨가 잘못한 거네. Namun, ia cepat-cepat mengambil pistol dari laci dan mengarahkannya ke Lee. Kalau kau ingin si botak ini selamat, panggil ambulans sekarang, ucap Lee santai. Jang Gi menembak lalu kabur bersama Hyobin. Lee mengejar, tapi tiba-tiba berhenti. Ia merasakan hawa pembunuhan dari dalam ruangan, energi seseorang yang seperti dirinya. Lee langsung waspada. Dan benar, dari balik bayangan muncul seseorang. Lee tidak tahu siapa dia, tapi jelas orang ini berbahaya. Mereka bertarung. Sesampainya di rumah, bagasi sudah terbuka. Ada jejak ban dan CCTV rusak. Seseorang menerobos masuk. Yunji sudah hilang, diculik. Lee mengecek HP-nya, lalu melacak keberadaan Hyobin lewat sinyal dari alat pelacak di dompet Yunji. Ia sampai di lokasi, memecahkan kaca mobil untuk memancing orang-orang di lantai atas. Tempat itu ternyata markas sindikat, studio untuk merekam video terlarang dan menjual gadis-gadis muda yang mereka tangkap. Teriakan terdengar dari dalam kamar. Itu Hayung, teman sekelas Yunji. Lee bertanya apakah dia tahu di mana Yunji berada. Tiba-tiba terdengar langkah lari. Hyobin mencoba kabur. Tapi mobil anggota kakaknya sudah menunggu di bawah. Sayang, dia tertangkap sebelum sempat lolos. Begitu melihat Lee, anak buah Jang Gi langsung ketakutan dan kabur. Hyobin melempar alat pelacak yang ternyata selama ini membuatnya terus dilacak. Dia mengancam kalau terjadi sesuatu padanya, Yunji akan mati. Tapi dia salah orang. Lee hanya menatapnya, membuat Hyobin semakin gemetar. Akhirnya, dari mulut Hyobin terungkap cara kerja sindikat ini. Mereka memanfaatkan anak-anak muda yang kabur dari rumah. Laki-laki dijadikan informan, perempuan dijual. Uang hasil penjualan dipakai menyewa tempat dan membuat video yang dijual ke pelanggan. Mereka bahkan bekerja sama dengan oknum aparat. Pelanggan akan ditangkap lalu diperas. Uangnya dibagi antara sindikat dan petugas korup. Hyobin mengira semua pria akan tertarik pada wanita seksi seperti dirinya. Tapi dia salah besar. Lee hanya berkata, kalau aku menusuk sedikit lebih dalam, arteri kakimu akan pecah. Kau tak akan bisa jalan lagi. Lee lalu bertanya, kenapa kalian mengincar Yunji? Dia tidak kabur dari rumah. Hyobin mengaku, ibu Yunji adalah seorang mami germo, kenalan Jang Gi. Dia bahkan ikut menjual anak kandungnya sendiri. Dan ternyata, Yunji sudah ada yang memesan. Tapi karena dia sulit diatur, mereka memutuskan untuk menangkapnya. Rencananya, Yunji dan beberapa gadis lain akan dikirim ke Rusia. Lee cukup terkejut mendengar kenyataan itu. Teman istrinya sendiri ternyata seorang germo. Hyobin pun akhirnya terpaksa memberikan nama hotel tempat sindikat itu beroperasi. Disitulah markas utama mereka berada, tempat penjualan dan penyekapan gadis-gadis muda. Menurut Hyobin, hanya kakaknya, Jang Gi, yang tahu siapa yang memesan Yunji. Sementara itu, detektif Sung Jun tiba di lokasi markas Hyobin. Sudah ramai dengan petugas dan warga sekitar. Ia tampak menelpon seseorang, dan tak lama kemudian menemukan tubuh Hyobin dalam keadaan mengenaskan, penuh luka. Lee sudah tiba di hotel yang dimaksud. Ini memang markas utama sindikat Jang Gi, tempat prostitusi sekaligus pusat penjualan gadis-gadis muda. Dan disinilah adegan awal film tadi terhubung kembali. Pertarungan brutal yang sempat terpotong, kini berlanjut. Kita menyaksikan keganasan Lee, baik dengan tangan kosong maupun senjata. Kemampuannya benar-benar luar biasa.
Puluhan gangster bersenjata lengkap tak lebih dari sekadar mainan baginya. Kini tinggal 3 orang yang tersisa. Mereka ketakutan setengah mati, sadar mereka sedang menghadapi monster dalam wujud manusia. Mereka mencoba lari sekencang mungkin, tapi semuanya sia-sia. Lee berjalan santai lalu bertanya, "Satu orang sudah mati. Siapa yang mau jawab duluan? Dia yang selamat." Salah satu dari mereka bersumpah tidak tahu apa-apa. Dia hanya disuruh dan tak tahu siapa-siapa. Tinggal satu yang tersisa. Ia langsung berlutut, memohon-mohon agar tidak dibunuh. "Jawab jujur. Kalau kau jujur, kau selamat." Pemuda itu bilang dia tidak tahu di mana Yunji berada, tapi dia tahu siapa yang membawanya. Seorang pria berambut gimbal bernama Hyungjo. Lee langsung sadar, si gondrong itu sudah dibunuhnya tadi di atas. Mayatnya bahkan baru saja jatuh dari lantai atas. Kalau begitu, kau juga nggak perlu hidup. Dan inilah momen perkenalan dengan pria yang sempat bertarung dengan Lee tadi. Namanya Yuri Chung, blasteran Korea dan Rusia. Dulunya anggota pasukan khusus. Tapi setelah banyak pelanggaran, dia dipecat dari kesatuannya. Sekarang, Yuri punya bisnis gelap lintas Rusia dan Korea, bekerja untuk para gangster. Lee sempat mengenali pisaunya, itu senjata standar pasukan khusus. Lee tak menyangka akan bertemu orang sekelas Yuri di Korea. Dan Yuri pun menyadari, Lee bukan orang sembarangan. Dengan tenang, Yuri memberitahu lokasi Yunji. Dia ada di pelabuhan kargo Dongyong, dikurung di kapal bernama Irina. Kapal itu akan berangkat ke Rusia besok pagi, jam 8. Itu pun kalau dia bisa mengalahkannya. Lee sadar waktu udah hampir pagi. Kalau dia nggak segera bergerak, Yunji bisa benar-benar hilang. Tanpa buang waktu, Lee menyerang Yuri dan langsung lari naik ke atas. Dia punya rencana lain. Di lantai atas, Lee menyiapkan sesuatu di jendela, jebakan. Pertarungan dua profesional ini bukan main. Dan benar, rencana Lee adalah menjebak Yuri lewat lompatan dari jendela. Tiba-tiba detektif Sung Jun datang. Dia berteriak menyuruh Lee menyerah. Katanya Lee membunuh seorang gadis bernama Hyun Bin di apartemen dan ada 5 orang tewas di sekitar lokasi. Menurut Sung Jun, bukti-buktinya cukup jelas. Dia yakin Lee pelakunya, tapi Lee tetap tenang. Dia bilang, "Tangkap aku nanti aja, setelah aku temukan gadis remaja bernama Yunji. Kalau kau lihat TKP-nya, kau akan tahu aku bukan pelakunya. Dan Yunji bisa jadi saksinya." Sung Jun gak percaya. Saat dia hendak menangkap Lee, yang terjadi malah sebaliknya. 좀 위험한 새끼네. Lee menyuruhnya masuk ke mobil. Dengan Sung Jun di kursi penumpang, tangan di borgol, mereka melaju cepat ke pelabuhan kargo Dongyong. Waktu hampir menunjukkan pukul 8 pagi. Begitu sampai, Sung Jun mulai bingung. "Sebenarnya kau cari apa sih?" Lee hanya terdiam, memperhatikan satu mobil yang masuk ke area kargo. 2 pria terlihat menutupnya rapat. Tak lama kemudian, dia melihat kapal Irina. Mobil lain bersiap-siap masuk kargo. Di dalamnya, Yunji duduk di kursi belakang. Para gadis itu memang rencananya akan dikirim ke Rusia. Sung Jun mulai terlihat takut. Mobil Lee melaju cepat. Dia langsung menyerang dan menyingkirkan orang-orang di mobil satu persatu, hingga akhirnya berhasil menyelamatkan Yunji. Gadis itu memanggil namanya dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Sung Jun yang melihat Lee dan Yunji keluar, tapi saat itu juga, Jang Gi datang dan menabrakkan mobilnya. Pria ini memang masih belum sadar siapa lawannya. Masih sok kuat dan mencoba melawan. Lee mendekat dan bertanya, "Siapa yang memesan Yunji?" Tanpa basa-basi, Lee mengambil ponsel dari tangan Jang Gi yang sudah tewas. Sung Jun hanya bisa terpaku. Gimana bisa Lee begitu tenang membunuh orang-orang di depannya, padahal ada dia sebagai saksi sekaligus polisi? Dan inilah twistnya. Tiba-tiba HP Jang Gi berbunyi. Lee melihat layarnya. Ponsel itu ternyata terkoneksi ke HP milik Sung Jun. Dialah sebenarnya petugas kotor yang selama ini bantuin bisnis prostitusi sindikat ini.
Song Jun nggak punya pilihan. Polisi lain mulai berdatangan, maka dia buat alibi. Mengaku sebagai orang yang membunuh para pelaku karena melawan. Yunji disebut sebagai korban penculikan, dan Lee hanyalah sang paman yang mencoba menyelamatkan keponakannya. Di rumah sakit Seon, Yunji dirawat. Lee menemaninya. Gadis itu nggak sadarkan diri selama 2 hari. Sebelum pergi, Lee bilang pelan, nanti kalau polisi datang, ceritakan saja semua yang kamu tahu. Dan jangan pernah salahkan dirimu sendiri. Kamu gadis yang kuat, kamu beruntung bisa selamat. Lee tahu dia nggak ngerti sepenuhnya apa yang sudah dialami Yunji. Tapi dia bisa lihat gadis itu udah banyak menderita. Beberapa hari kemudian, detektif Song Jun datang ke rumah sakit. Dia bilang kasus yang sempat bikin geger itu sekarang udah ditutup. Nggak perlu ada kesaksian dari Yunji lagi. Kerja bagus, sesuai banget buat polisi korup kayak kamu. Song Jun penasaran. Gimana bisa Lee tahu dia terlibat kerja sama para gangster? Ternyata saat Lee jatuh menimpa mobil Song Jun waktu itu, dia melihat mayat Hyun Bin ada di dalam mobil. Dari situ semuanya mulai terbuka. Song Jun ketakutan waktu itu. Jadi dia terpaksa membunuhnya. Lalu telepon Jang Gi, bilang semua aman. Lee juga tahu alasan mayat Hyun Bin dibawa ke hotel, karena di belakang hotel ada tempat pembakaran. Tujuannya jelas, untuk menghilangkan bukti. Song Jun diam. Nggak nyangka, semua bisa diketahui Lee. Lee lalu bilang dia mau bayar jas Song Jun, tapi minta satu hal lagi, nama pemesan Yunji. Awalnya Song Jun ragu. Tapi dia tahu pria di depannya bukan orang biasa. Dan kalau mau jujur, uang juga ikut bicara. Dia akhirnya buka suara. Orang ini ada hubungannya dengan mafia Rusia. Aku nggak bisa ganggu dia. Lee santai aja jawab, gak usah diganggu, cukup temuin orangnya. Dan ingat, bukti suapmu masih di tanganku. Song Jun kesal, tapi nggak bisa menolak. Sementara itu di tempat lain ada sebuah arena latihan tembak. Pria parubaya di sana bernama Son Yeon-ju, pemilik sekaligus instruktur tempat itu. Tapi dia bukan orang sembarangan. Dulu dia rekan Lee di masa tugas, tapi pensiun lebih awal karena cedera. Lee datang padanya, minta bantuan. Dia butuh senjata dari pasar gelap. Yeonju agak kaget. Bukannya kau udah pensiun? Lee cuma bilang ada urusan kecil. Dia minta satu sniper M200 lengkap dengan peluru tajam dan satu peredam pistol. Saat itu istrinya menelepon dari Pulau Jeju. Tanyanya singkat. Gadis itu baik-baik saja, dan titip pesan agar Lee menjaga Yunji baik-baik. Lee saat itu masih di rumah sakit. Dia bilang, cepat sembuh dan keluar dari rumah sakit. Aku urus sisanya. Tak lama, Yeonju menelepon. Dia dapat info soal broker yang biasa ngurus pengiriman gadis dari Korea ke Rusia. Kali ini, Yeonju ikut masuk ke jaringan itu. Rencananya, begitu Yeonju sampai di Vladivostok, dia bakal dibawa ke hotel yang dipesan atas nama Bak Yeonju. Lee langsung minta dikirimin foto orang itu. Yeonju cuma mengingatkan, hati-hati, ini sensitif, jangan sampai bawa-bawa namaku. Dan ini dia, si broker. Saat tahu pengiriman ke Rusia gagal, dia ngamuk. Telepon Yeonju nggak dijawab. Dia nggak tahu bahwa Yeonju sebenarnya sudah menjual informasi tentang dia ke Lee. Dia maki-maki anak buahnya, suruh siapin tas. Mereka harus pergi. Tapi yang datang bukan pelarian, malaikat kematian yang datang. Lee muncul, dingin, nggak banyak omong, menembak tanpa ampun. Yeonju yang ketakutan ditanya, siapa pemesan Yunji? Belum sempat jawab, telepon broker berbunyi. Dari si Mami Germo. Nada suaranya curiga. Dia tanya kenapa suara Yeonju terdengar aneh. Lalu bilang pesta pelanggan besar bakal digelar sebentar lagi. Harus ada minimal 15 gadis. Karena dia lagi di luar kota, kali ini dia yang akan ngurus semua. Telepon ditutup. Lee kembali bertanya, siapa pelanggan besarnya? Yeonju masih nggak mau jawab. Takut dibunuh begitu dia buka mulut. Tapi Lee menodongkan pistol. Jangan banyak omong, ceritakan aja semua. Di bawah todongan, akhirnya dia buka suara. Pelanggan besar itu, seorang hakim ketua. Selama 5 tahun, aku sudah siapkan banyak gadis buat dia. Aku sendiri belum pernah ketemu orangnya. Cuma si Mami yang tahu langsung. Celakanya, si Mami pernah ngirim kontaknya ke Yeonju. Dan sekarang, semuanya ada di tangan Lee. Sekarang, ceritakan, gimana cara mereka beroperasi? Mereka biasanya cari gadis-gadis remaja, anak kabur dari rumah, atau yang butuh uang cepat. Para gadis itu dijebak dengan janji palsu dan dipersiapkan untuk dikirim ke Rusia karena permintaan dari orang-orang kaya di sana lagi tinggi. Sebagai gantinya, para gangster Rusia juga mengirim gadis-gadis muda dari negara mereka ke Korea untuk para pejabat dan pengusaha kaya. Yeonju tertawa kecil, menyebut ini sebagai pertukaran budaya. Permintaan meningkat tajam dari luar negeri. Lee ikut tertawa mendengarnya, walau pahit. Ia kemudian menelpon seseorang. Di mobil itu tertulis, petugas kebersihan. Tapi bukan kebersihan biasa.
Terlihat beberapa pria sedang membersihkan sisa-sisa pembantaian. Kepala tim mereka bernama Cha. Cha kaget menerima telepon dari Lee. Setahunya sang pembunuh legendaris itu sudah pensiun. Tapi Lee bilang akan ada pembersihan besar-besaran di Gapyeong dalam waktu dekat. Terakhir, satu mayat perlu dibersihkan di Pulau Jeju. Awalnya Cha menolak. Dia sekarang pilih-pilih pekerjaan dan hanya mau turun tangan sebulan sekali. Tapi saat Lee menawarkan bayaran 3 kali lipat, suaranya langsung berubah. Kirim saja alamatnya, katanya. 네 야, 그거 빨리빨리 좀 해. Senjata pesanan Lee akhirnya datang juga. Lucunya, Yeonju merakit senapan sniper sambil menonton video tutorial. Lee menyindir, masa agen senjata dengan pengalaman 30 tahun masih nonton YouTube? Yeonju nyengir, berdalih dia belum pernah merakit model baru seperti ini. Tiba-tiba telepon dari Yoonji masuk. Katanya, ibunya Ha-young, teman mereka di awal cerita, datang ke rumah sakit. Dia membawa kabar buruk. Ha-young bunuh diri. Dia minta Lee datang menemaninya malam ini. Lee berjanji akan datang. Malam pun tiba. Lee masuk ke kamar saat Yoonji tertidur. Wajah tenangnya mengingatkan Lee pada gadis dari masa lalunya yang pernah meninggal di pelukannya. Lee kemudian menghubungi Songju, minta informasi soal kontak yang dikirimkannya si pelanggan besar. Dia juga bertanya soal ibu dari Yoonji. Songju menjawab, wanita itu bernama So-ah, tapi So-ah bukan ibu kandung Yoonji. Ibu aslinya sudah meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan. Sejak itu So-ah mengadopsinya. Pelanggan besar itu bernama Jin Sang-wen. Profesi resminya, hakim ketua. Jabatan tertingginya adalah ketua pengadilan pusat di Seoul. Jin berasal dari keluarga Jin Group, konglomerat besar dengan pengaruh-pengaruh politik luar biasa kuat. Songju tampak kesal. Dia disuruh gali informasi soal orang yang sangat berpengaruh di negara ini. Lalu ia mengirimkan lokasinya ke Lee, dan pesta private pun dimulai. Salah satu pengawal Jin berbisik, pesanan sudah datang. Sang ketua langsung senyum puas melihat gadis muda yang dibawakan untuknya. Di sisi lain, penjaga-penjaga di gerbang satu persatu dilumpuhkan. Lee mulai membantai. Dengan cepat dan tanpa suara. Ternyata Yuri juga ada di sana, sebagai kepala pengamanan. Dia memanggil anak buah lewat radio. Tapi tak ada jawaban. Yuri langsung sadar, ada tamu tak diundang. Tembak-menembak pun terjadi antara Yuri dan Lee. Songju juga ternyata ada di tempat itu. Sempat muncul harapan bahwa dia datang untuk membantu Lee. Tapi ternyata salah. Sekali korup, susah sembuh. Songju malah menodongkan pistol ke arah Lee. Berteriak menyuruhnya menyerah, digiring ke hadapan ketua Jin. Saat itu, sang hakim sedang bersama seorang gadis remaja. Dengan angkuh, dia mengejek penampilan Lee. Tapi Lee tetap tenang. Dia hanya bertanya, apa Anda yang memesan Yoonji? Ketua Jin tak menjawab. Dia hanya memperkenalkan dirinya dengan nada sombong, lalu memerintahkan Songju untuk mengurus masalah kecil ini. Songju mengangguk. Aku lebih cinta uang, katanya. Serahkan padaku. Lee tetap kalem. Seolah nggak terjadi apa-apa. Saat digiring keluar ruangan, Lee sempat memperingatkan, aku punya bukti kau korup. Songju tertawa kecil. Ketua Jin bisa mengurus semuanya. Sementara itu, si ketua cabul sudah bersiap-siap di kamarnya. Orang ini benar-benar haus kekuasaan dan gadis-gadis muda. Tapi saat pintu dibuka, Lee membalikan keadaan, dan Songju langsung dihajar. Para pengawal lain langsung masuk setelah mendengar keributan. Pertarungan brutal pun kembali pecah. Dan ya, nggak salah orang-orang menyebut Lee sebagai legenda. Pistol Songju berhasil disita. Detektif itu panik, meminta ampun sambil menangis. Katanya, dia memang sengaja membiarkan dirinya ditangkap. Hanya demi melihat langsung wajah ketua Jin. Pistolnya menyala. Tanpa ragu, Lee mengeksekusi lawan-lawannya satu persatu. Semua gangster yang sempat terkapar dihabisi tanpa ampun. Yuri datang dan langsung menembak. Pertarungan 1 lawan 1 terjadi lagi. 2 orang profesional saling berhadapan. Dan kali ini, salah satu dari mereka harus tumbang.
Pertarungan mereka hampir seperti adegan dari John Wick, cepat, presisi, dan penuh luka. Tapi Yuri mulai kalah. Tubuhnya penuh luka, langkahnya limbung. Sementara itu, Ketua Jin masih santai. Bahkan masih sempat mandi, bersiap menikmati waktunya bersama gadis muda pilihannya. Tapi begitu dia keluar dari kamar mandi, Lee sudah menunggunya, memintanya berpakaian. Ketua Jin celingak-celinguk, mencari pengawalnya. Tapi Lee hanya berkata, tak akan ada yang datang. Ketua Jin masih coba tawar-menawar. Janji akan melindungi Lee, bahkan menutup semua kegiatan ilegalnya di Korea. Apapun, asal nyawanya selamat. Aku sudah pensiun, dan aku nggak butuh dukungan. Ia mempersilahkan Ketua Jin duduk. Lalu bertanya, siapa yang bertanggung jawab semua ini? Ketua Jin langsung menyalahkan Soah, si germo yang menyuplai gadis-gadis muda, termasuk anak adopsinya sendiri. Katanya dia cuma pelanggan, nggak tahu apa-apa, hanya menjalani hobi. Cari wanita itu, dia yang bersalah. Lee berdiri, mengambil pistol di meja, tertawa kecil. Ketua Jin ikut tertawa, mengira dirinya akan selamat. Tapi dia salah besar. Yang ada di depannya adalah pembunuh berdarah dingin yang bisa membunuh sambil tersenyum. Pulau Jeju. Istri Lee, Hyun Sol, sedang berbincang santai dengan Soah. Sampai tiba-tiba Soah minta izin ke kamar mandi. Dia malah menuju mobil. Seseorang menelepon. Ternyata Ketua Jin. Soah mengira dia marah, mungkin karena tidak puas dengan gadis yang dia kirim. Berjanji akan menyediakan gadis-gadis yang lebih muda di pesta berikutnya. Tapi yang terdengar adalah suara dingin dari seberang. Ketua Jin kesayanganmu sudah pergi. Soah langsung pucat. Dia bertanya, seberapa banyak kau tahu tentang aku? Dan kenapa kau berani-beraninya mendekati istriku? Pistol diarahkan. Mengaku hanya tahu bahwa suami Hyun So punya banyak properti. Dia menggunakan Yoon-ji sebagai umpan. Kalau Lee terpancing, dia akan memerasnya. Lee menyuruhnya masuk mobil. Mereka melaju menuju tempat sepi. Saat sampai, Lee meminta Soah turun. Wajah wanita itu makin pucat. Apalagi setelah Lee bilang dia akan merawat Yoon-ji sampai dewasa. Soah sadar, ini mungkin akhir hidupnya. Dia panik, menekan klakson sekuat tenaga, berteriak, semua pria sama aja brengsek. Tapi pistol keburu menyala. Lee keluar dari mobil, tanpa ekspresi. Saat dia berjalan menjauh, sebuah mobil lain mendekat. Isinya para petugas pembersih mayat. Sore harinya di pantai Pulau Jeju, Hyun So sedang asik memotret laut. Ia mengirimkan foto itu ke suaminya. Tiba-tiba, Lee sudah berdiri di sampingnya, lalu memeluk suaminya. Tapi ada yang aneh. Lihatlah tangannya. Sedikit gemetar waktu memeluk Lee. Apakah dia mulai menyadari siapa suaminya sebenarnya? Atau dia hanya bahagia? Atau pura-pura bahagia? Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan film pun berakhir.